Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang yang sudah mati ada di alam barzakh. Nanti orang yang matinya pada hari kiamat, berarti dia tetap ada di alam barzakh merasakan, karena antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu ada jarak. Ya, ketika mereka mati semua di tiupan pertama, di mana mereka? Ya di alam barzakh berarti kan. Sampai nanti dibangkitkan lagi pada hari kebangkitan. Jadi semuanya ngalami namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Pembatas antara dunia sebagai alam kita untuk beramal, berusaha, kemudian dengan alam akhirat di mana kita akan mendapatkan balasannya. Tapi di barzakh sendiri itu sudah ada gambaran. Sudah ada adab, sudah ada nikmat. Orang yang di alam barzakhnya mendapat kenikmatan, maka nanti setelah hari kiamat hidupnya akan lebih nikmat lagi. Orang yang di alam barzakh mendapat kesengsaraan, maka setelah hari kiamat nanti mereka akan lebih sengsara lagi. Sehingga orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dia doanya apa? Ya Allah, segerakan kiamat, kayak gitu. Itu yang mereka katakan. Tapi orang yang mendapatkan adab di alam barzakh sekarang ini, itu malah mintanya, jangan kiamat. Gitu. Karena mereka tahu kalau kiamat nanti siksanya lebih berat lagi. Ya, kapan kiamat terjadi? Kiamat terjadi di hari Jumat. Sekarang hari Rabu. Hari Selasa ya. Besok Rabu, malam Rabu ini. Ini sudah masuk hitungan Rabu. Jumatnya berarti ngemben. Ya, siap-siap kiamat itu hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Nah, kita akan belajar dulu tentang tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang di rangkaian hadis terakhir ini kan kemarin kita sudah dulu pernah kita sampaikan, itu tanda-tanda kiamat kecil. Ketika apa? Budak melahirkan majikan. Ketika apa? Arab lomba-lomba bangunannya duur-duuran, ya, paling tinggi. Itu sudah tanda-tanda mengarah kiamat sudah dekat. Kemudian negeri Arab jadi hijau kembali. Tabuk, ya. Nanti akan penuh dengan tanaman-tanaman. Ini sudah terjadi, berarti sedang mengarah terus semakin dekat pada hari kiamat. Nah, sampai nanti ada 10 tanda besar. 10 tanda besar sebelum hari kiamat. Itu apa saja? Disebutkan dalam hadis an Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala ittala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Faqala madza tatadzakarun? Madza tadzakarun? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama kami sedang ngumpul, sedang bincang-bincang. Ya. Terus Rasulullah bertanya, kalian sedang bincang-bincang apa? Maka mereka menjawab, kami sedang bincang-bincang terkait dengan hari kiamat. Jadi topik hari kiamat salah satu pembahasan atau perbincangan para sahabat. Nek jenengan ngobrolnya apa biasanya? Pegawaian ya. Iya, terkait dengan sing duwe wedhus ngobrol wedhus, sing duwe pertanian ngobrol pertanian. Nah, ini sahabat-sahabatnya ngobrolnya apa?
kiamat, ngobrol akhirat, ngobrol agama. Nah, Rasulullah bertanya, mereka jawab, kami sedang ngobrolin tentang hari kiamat. Terus Rasulullah SAW mengatakan, innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin. Kiamat itu belum akan terjadi sampai engkau menyaksikan ada 10 perkara, 10 peristiwa. Sebagai tanda akan datangnya kiamat. Kalau 10 itu belum ada, maka belum akan terjadi kiamat. Kan seperti itu. Apa saja? Langsung di situ Rasulullah menyebutkan macam-macam, ya. Fadzakaru dukhon. Beliau menyebut ada dukhon. Dukhon itu asap. Kemudian ada dajjal. Dajjal itu orang, tapi fitnahnya luar biasa. Kemudian dabah, ada binatang melata. Ada matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Kemudian ada apa lagi? Ada Nabi Isa. Nabi Isa itu belum mati, nanti akan turun. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj. Siapa mereka? Manusia. Tapi banyak sekali jumlahnya. Kita kalah melawan mereka. Ini Ya'juj Ma'juj. Saat ini mereka tidak muncul atau belum muncul. Kemudian ada pembenaman bumi. Ambles. Ya. Bumi ambles tapi dengan skala yang sangat besar. Bumi tenggelam, ya, ambles. Itu ada di 3 tempat, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Nah, kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah api dari arah Yaman. Ada mengatakan dari Hadramaut, ada mengatakan dari Aden. Ya, itu akan muncul api, akan menggiring manusia ngumpul di mahsyar. Nah, di daerah Syam. Nah, itu 10 tanda besar kiamat. Di antara 10 itu nanti ada tanda-tanda lain, ya, tapi tidak disebutkan sebagai tanda besar, cuman ada di saat-saat itu. Contohnya angin yang berhembus, kemudian nanti akan mencabut seluruh nyawa orang yang beriman. Jadi nggak ada lagi orang beriman, mati semua yang beriman. Itu juga tanda. Itu ada di antara 10 ini. Terus diangkatnya Al-Quran. Nanti nggak ada lagi Al-Quran itu. Tidak ada orang yang bisa ngomong Allah saja nggak bisa. Terus Ka'bah nanti dicongkel-congkel. Ka'bah itu yang di Mekah, itu nanti dicongkeli satu-satu. Nanti dicari apanya. Harta karunnya lah ibaratnya. Yang ada di Ka'bah itu. Dicongkel-congkel oleh orang dari Ethiopia. Dibiarkan, sudah nggak ada yang haji, nggak ada yang apa gitu, nggak ada yang ngerawat. Terus apa? Munculnya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, ini juga tanda-tanda yang sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat, tapi tidak disebut sebagai tanda besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 tanda besar ini, nanti kita bisa ada yang bisa mengurutkan sebagiannya, urutannya ini, ada yang tidak. Sekarang pegang dulu yang paling akhir ya, yang paling akhir dari 10 tanda tadi. Coba kita sebutkan dulu. 10 tanda itu apa saja? Ada duhon. Duhon itu asap. Asap yang akan menyelimuti bumi. Jadi kita pernah obong-obong ya, asapnya kayak gitu. Atau yang pernah di luar Jawa itu pas kebakaran. Ya, kalau bumi tertutup asap itu kan ambekan apa yo? Berwesi? Nah, itu sudah asap panas terus bisa membuat apa? Fisik kita. Jadi misalnya ada yang sampai berubah wujudnya melepuh atau apa gitu. Ada yang sampai
cuma bersin-bersin, ya, flu gitu. Nah, kalau orang kafir dengan munculnya duhon itu sangat-sangat tersiksa. Tapi orang beriman alhamdulillah diberi keringanan. Ya tersiksa tapi enggak separah orang-orang kafir. Ini duhon, asap. Nah, ini kapan munculnya? Wallahu a'lam. Tapi orang-orang yang hidup di akhir-akhir itu akan ngalami hal seperti ini. Pengen ngalamin apa mboten? Aja ngosi itu ya. Nah, ini terjadi saat masih ada orang beriman. Masih. Buktinya apa? Ya buktinya nanti orang-orang beriman pada berdoa. Rabbana kshif annal adzab, agar dilepaskan bencana ini, ya, diangkat musibah ini. Artinya berarti ada orang-orang mukmin masih. Terus tadi dibedakan orang mukmin seperti kena flu kayak gitu, sedangkan orang kafir itu betul-betul sakit sekali, ya, tersiksa sekali. Artinya masih ada orang beriman, ya. Di samping di sana juga sudah banyak orang-orang kafir. Ini duhon. Apakah duhon yang pertama kali muncul? Wallahu a'lam. Akibatnya dari apa? Wallahu a'lam. Ada yang banyak teori lah, tapi ya wallahu a'lam semuanya. Misalnya teori ada benda langit yang jatuh nabrak bumi gitu, bisa jadi. Wallahu a'lam intinya. Itu duhon. Ya. Kemudian ada pembenaman. Bumi ambles. Itu ada di 3 tempat. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Di timurnya di mana? Wallahu a'lam. Apakah di Indonesia? Indonesia kan timur. Seperti negeri misalnya Sulawesi misalnya ya, sana. Itu sangat berpotensi terjadi apa? Ambles. Satu pulau misalkan tenggelam, bisa jadi itu. Amerika juga sangat berpotensi, itu di barat. Atau timurnya masih wilayah Timur Tengah bagian timur, kemudian Timur Tengah bagian barat. Nah, nanti di Jazirah Arab itu di antara Mekah Madinah itu juga akan terjadi ambles besar. Itu sudah jelas itu di antara Mekah Madinah. Itu pasukan yang sangat banyak itu tertimbun semua. Nanti ada pasukan Sufyani dari arah Syam menuju ke Mekah mau nangkep Imam Mahdi. Sebelum sampai ke Mekah, mereka itu akan ditenggelamkan, ditelan bumi. Buminya ambles, bles, pasar-pasar ikut ambles. Orang-orang yang lewat, yang baik, nggak punya maksud jahat pun ikut ambles mati. Aisyah bertanya, lah nanti gimana itu orang-orang baik ikut mati? Ya nanti hari kebangkitan sesuai dengan amal perbuatan. Yang baik-baik ya nanti matinya dibangkitkan dalam keadaan tenang. Ya. Nah, jadi kemungkinan 3 penenggelaman itu, yang satunya di Jazirah Arab itu adalah di antara Mekah Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Di Baida antara Mekah dengan Madinah. Sing ngalami umroh berarti setahun melewati wilayah itu tuh. Kenapa? Kan ke Mekah Madinah itu kan antara itu. Ya. Itu pembenaman 3 kali. Itu sudah 4 ya. Duhon 1, pembenaman 1, 2, 3 berarti sudah 4 tanda. Nah, terus ada tanda yang berurutan. Yang berurutan itu nanti adalah Dajjal. Setelah ada Dajjal itu mesti dilanjutkan Nabi Isa turun. Nabi Isa. Kemudian di zamannya Nabi Isa itu akan muncul namanya Ya'juj Ma'juj. Ini berarti berurutan. Dajjal dulu, kemudian Nabi Isa, kemudian siapa? Ya'juj Ma'juj. Siapa Dajjal, siapa Nabi Isa, siapa Ya'juj Ma'juj.
Ya nanti satu-satu ya. Ini kita rangkai dulu. Ini berurutan. Setelah Ya'juj Ma'juj, intinya nanti manusia nggak ada yang kafir. Semuanya beriman. Hebat kan ya? Nggak ada manusia kafir. Semuanya beriman. Bersama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pakai Quran, bukan pakai Injil nanti. Pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Semua orang beriman. Yang kafir mana? Sudah mati kabeh. Terus saat itulah nanti keberkahan Allah jadikan di muka bumi ini. Berkah luar biasa. Berkah itu artinya bertani, pertaniannya subur ya. Yang beternak, ternaknya gemuk-gemuk, ya, yang perah susunya banyak banget kayak gitu. Ini zaman keberkahan luar biasa. Bapak Ibu ngertos anggur kan nggih? Anggur satu tandan itu berapa? Begini. Dipangan dewek entong napa mboten? Setandan. Dipangan dewek entong ya? Tong. Kurang. Ya, itu anggur kita hari ini. Dipangan dewek kurang. Ya. Tapi nanti anggur di zaman itu tuh kayak gini. Wah, itu tandanannya. Ya, tundunannya gitu gini. Kayak tundunan pisang berarti ya. Satu tundun itu bisa dimakan 7 orang, ya, 10 orang, ya, semuanya kenyang. Itu namanya berkah. Buah delima berapa tahu buah delima? Ya sing pernah maring Timur Tengah ngana ya banyak buah delima dan besar-besar. Kalau delima sini kan agak kecil ya. Ya tapi sebesarnya paling segini itu kan. Segini. Itu delima. Nanti di zaman itu buah delima itu seperti walu. Ya. Besar seperti itu. Kalau dibelah cangkangnya bisa buat helm. Itu delima zaman itu. Jadi satu buah delima itu bisa buat 3 orang, 4 orang. Ini namanya keberkahan, luar biasa. Itu di zaman itu nanti, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan zaman seperti ini pernah terjadi dulu. Contoh di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Gandum, itu berapa sih biji gandum itu? Seperti gabah kan? Gedenya seperti gabah, tapi di zaman itu pernah ada biji gandum, gedenya sebawang. Biji gandum itu gedenya sebawang, itu bawang lanang ya misalnya kayak. Ini segitu-gitu tuh bijinya loh. Itu pernah terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Khalifah yang sangat adil. Wong serigala saja nggak mau nerekam kambing itu zaman itu. Malu sama khalifah. Begitu ada serigala makan kambing, orang tanya, jangan-jangan khalifah mati apa ya? Ternyata benar, besoknya dapat berita khalifah telah meninggal. Begitu khalifah meninggal, ada lagi serigala yang berani makan nerekam kambing. Masya Allah, ini berkah pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh. Sampai seperti itu. Kita berharap semoga bangsa Indonesia ini diberi pemimpin yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin sing ngerti Islam, ngamalana agama Islam, sayang pada umat Islam kayak gitu. Makanya jangan salah pilih itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang pada beriman itu, nanti kan Nabi Isa, Imam Mahdi meninggal. Nabi Isa meninggal, diganti ya. Diganti ada Kohton ya. Ada nama-nama lain lah ya. Wallahu alam siapa saja nanti yang mengganti. Tapi intinya sunatullahnya seperti itu. Lama-lama orang semakin melemah, jauh dari Allah, jauh dari Allah. Nah, ketika nanti semakin jauh berarti kan ada orang mukmin, ada orang kafir lagi, ada ahli maksiat lagi. Nah, disitulah nanti akan muncul tanda besar berikutnya, yaitu apa? Matahari terbit dari barat.
matahari terbit dari barat. Dan itu menurut penelitian para ilmuwan orang NASA misalnya, itu mungkin sekali terjadi dan sekarang sudah mengarah matahari akan terbit dari barat. Seperti Mars itu sudah berbalik, nanti bumi pun matahari bisa berbalik. Yang terbitnya dari timur nanti terbit dari barat. Nah, kalau sampai matahari terbit dari barat, seperti apa caranya? Malam-malam orang tidur. Orang tidur kan biasa malam. Nah ini orang-orang yang biasa bangun jam 2, jam 3, bangun, bening sih ora subuh-subuh. Nah, kenapa biasanya bangun ini bentar lagi adzan subuh, kok ora subuh-subuh? Ternyata tiba-tiba mataharinya terbit dari barat. Nah, heboh napa mboten? Heboh banget, heboh seheboh-hebohnya. Kalau matahari terbit dari barat, maka pintu tobat tertutup. Artinya apa? Wong-wong sing kafir, aku harus mlebu Islam, ora bisa. Tetap kafir. Enggak bisa. Orang yang punya dosa banyak, aku tobat, sudah enggak bisa. Ya wis apanane pokoknya. Sudah terlambat. Ya. Sudah terlambat, sudah jelas-jelas ini. Mana yang benar, mana yang salah. Yang kafir nggak bisa masuk Islam. Yang dosanya banyak nggak bisa minta taubat. Itu sudah terlambat. Matahari terbit dari barat. Terus setelah itu apalagi? Nanti akan muncul binatang melata. Yang bergerak sangat cepat sekali. Binatang melata ini bisa berdialog, ya. Bisa berdialog dengan kita, ngomong. Bisa ngomong. Kemudian binatang itu akan ngasih tanda, ngasih stempel. Di mana? Di hidung misalnya. Dikasih tanda, ini kafir, ini mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin. Ya. Itu nanti berarti ini masih ada orang mukmin, orang kafir, tapi sudah jelas ada tandanya. Yang kafir ada tandanya, yang mukmin ada tandanya. Semua orang seperti itu. Kehidupan masih berjalan. Pertanian masih berjalan. Perdagangan masih berjalan. Peternakan masih berjalan. Kok tuku onta sekarang nanti kayak wong kafir nang kana gitu. Iya, karena sudah ada tandanya. Nah, sudah ya, sudah tanda-tanda itu. Nah, nanti kan orang semakin parah, persinahan di mana-mana. Terus tempat-tempat masjid sudah banyak yang kosong, mungkin buat sabung ayam, buat judi, sebutkan mungkin udah nggak ada. Semakin parah. Nanti akan muncul apa? Angin yang sejuk berhembus. Semua orang yang beriman pasti akan menghirup angin tersebut dan mati. Semua orang yang punya iman meskipun cuma sedikit itu akan mati ya setelah mencium angin tersebut. Nah, kalau orang-orang yang beriman mati berarti yang tersisa tinggal orang-orang kafir. Yang ada hanya orang kafir semuanya. Lah orang kafir yang ngerti dewek. Ya sholat ya orang lah masjid buat apa ya tadi kayak tadi semakin parah lagi. Ini kondisinya semakin parah, isinya orang kafir. Allah sudah tidak disebut lagi di muka bumi ini. Al-Quran sudah diangkat. Nanti Ka'bah dicongkel-congkel. Udah nggak ada orang beriman. Tapi kehidupan masih berjalan normal. Artinya mereka masih berniaga, berdagang, ya. Yang peternak-peternak. Sampai akhirnya apa? Muncul api dari arah selatan, Yaman. Nah, muncul api dari arah Yaman,
Jadi kelihatannya manusia saat itu sudah semakin sedikit. Ya. Kan di zamannya Ya'juj Ma'juj itu udah habis-habisan manusia itu. Tinggal ada yang di daerah Sinai, daerah Tursina. Artinya sudah mungkin Indonesia sudah nggak ada orang bisa jadi ya. Amerika sudah nggak ada orang kayak gitu. Yang ada mungkin tinggal di sekitar Arab saja. Seperti dulu kan pertama orang-orang ada di sekitar Arab saja. Dari Yaman keluar air, orang-orang itu akan berlarian ke arah utara. Menghindari api tersebut. Ketika mereka lelah, mereka berhenti, apinya ikut berhenti. Mereka malam-malam tidur, apinya nungguin, berhenti apinya. Tapi begitu pagi nanti mereka sudah pada bangun, apinya jalan lagi, mereka bergerak terus ke utara sampai ke Syam. Mereka nanti akan ngumpul di Syam. Bumi Syam, bumi tempat mencar-mencar, tempat juga nanti mereka akan dikumpulkan. Kemaksiatan semakin parah. Ya, sampai nanti pada hari Jumat itu, pada hari Jumat di waktu duha ya terjadilah apa yang terjadi yang disebut dengan hari kiamat. Tadi yang seperti dicantumkan. Jadi insya Allah kita nggak akan ngalami kiamat, nggih. Insya Allah nggak akan ngalami. Insya Allah nggak akan ngalami kiamat karena yang ngalami kiamat adalah orang-orang kafir. Sejelek-jelek manusia adalah yang ngalami hari kiamat kubro. Nah, itu 10 sudah kesebut semua ya. Nah, tinggal nanti duhonnya itu ada di mana walau alam. Bisa juga di awalan, bisa juga di antara itu. Pembenamannya kapan? أنفسكم ولكم فيها ما تدعون